berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini tanggal 25 Agustus 2021. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi yang memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan Injil hari ini menggelitik hati kita, tapi sedikit agak rumit. Maka kita ambil tema bersih luar dalam. Rumit karena kalau kita tidak jeli, kita tidak mengerti apa maksudnya, apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam Injil ini. Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena ketidakseimbangan antara di bagian luar dan bagian dalam. Kita tahu biasanya kuburan itu dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, yang cantik. Dan kuburan bagi orang-orang tertentu rajin dibersihkan, dikunjungi untuk mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal. Yesus menggambarkan orang-orang Farisi itu seperti kuburan. Di bagian luarnya cantik, indah, tapi di bagian dalamnya penuh kejahatan, kemunafikan. Dan kuburan itu di bagian dalamnya itu tulang belulang. Mungkin juga aromanya akan bau busuk. Nah, Yesus sengaja menggambarkan itu supaya kita tidak mencontoh hidup mereka, supaya hidup kita itu luar dan dalam itu bersih. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Tentunya Yesus juga mengecam para ahli-ahli Taurat itu, memberi pelajaran bagi kita. Sebelum kita berusaha membersihkan orang lain, kita terlebih dahulu membersihkan diri kita sendiri. Apakah kita seperti ahli-ahli Taurat? Apakah kita seperti orang-orang Farisi? Mengapa kita seperti itu? Dan bagaimana caranya menanggulangi itu? Kita punya cara tersendiri untuk mengoreksi diri kita, seperti orang Farisi atau seperti ahli-ahli Taurat yang di bagian luarnya bersih dan indah, tapi di bagian dalamnya penuh kedegilan. Nah, menjadi permenungan bagi kita keluarga-keluarga. Mungkin juga di dalam keluarga, ketika berangkat dari rumah, pergi bertemu dengan teman-teman atau tetangga, di sana akrab,
Di sana tampak damai, rukun, komunikasi yang baik. Tetapi ketika masuk ke rumah, terjadi pertentangan, keributan, percekcokan, orang tua dengan anak, atau orang tua dengan orang tua, atau antara anak. Tapi tadi di luar tampak sudah damai, akur. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bersih luar dalam atau tidak bersih? Dalam tanda petik kotor. Persis seperti kuburan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan ini sangat sulit kita jawab. Apakah aku seperti ahli Taurat? Tentunya keinginan kita tidak seperti mereka. Kalau kita mau, kita berubah, pasti bisa. Jadi ada kata perubahan. Perubahan dari sifat-sifat seperti orang Farisi dan orang munafik itu tadi menjadi orang yang bersih luar dan dalam. Jadi apa yang ada di dalam hati itu yang diungkapkan. Inilah namanya suatu perubahan. Sehingga kita tidak ikut dicela oleh Yesus dengan firman-Nya hari ini. Kesempatan ini kita ajak diri kita, keluarga kita untuk memperbaharui diri. Maka peliharalah kerukunan dalam keluarga, kedamaian, cinta kasih, kebersamaan, saling memahami, ditanamkan dalam keluarga iman yang teguh, sehingga kita bisa bersih luar dalam. Maka keluarga itu menjadi keluarga yang terbuka, yang kuat, yang teguh menghadapi tantangan, dan menjadi keluarga itu menjadi surga kita, menjadi istana kita. Jadi apapun yang terjadi di luar, saya masuk ke keluarga merasa tenang, merasa damai, karena itu istanaku. Karena bagaimanapun keluarga itu tempatku selalu berpulang dari manapun. Dari pekerjaan, dari pergi ke gereja, pulang dari sekolah, pulang dari mana saja, kita kembali ke rumah. Aman, nyaman di sana karena ada kedamaian. Karena bersih luar dan dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mengusahakan kedamaian itu dalam keluarga kita. Bersih untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari keluarga kita, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang pantas di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.